Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam program kajian bulan suci Ramadan. Hari ini hari ke-6 bulan suci Ramadan ini kita akan membahas golongan-golongan manusia dalam puasa. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang dengan hikmahnya menyempurnakan apa yang Dia ciptakan, yang mensyariatkan berbagai ketentuan sebagai jalan dan aturan yang penuh rahmat dan kebijaksanaan. Dia memerintahkan kita untuk taat kepadanya bukan karena kebutuhan darinya, melainkan demi kebaikan kita sendiri. Dia mengampuni dosa-dosa kita. Dia mengampuni dosa-dosa setiap orang yang bertaubat dan kembali mendekat kepada Rabb-Nya. Dia mengampuni dosa-dosa setiap orang bertaubat dan kembali mendekat kepada Rabb-Nya, serta melimpahkan karunia bagi siapa saja yang berbuat ihsan. Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, serta kepada seluruh keluarga dan para sahabat beliau, serta kepada seluruh keluarga dan para sahabat beliau yang mulia dan lagi amanah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan sepenuh salam. Manusia dalam perkara puasa terbagi menjadi 10 golongan. Golongan pertama adalah seorang muslim yang telah balik, berakal, bermukim, mampu, serta terbebas dari penghalang-penghalang. Maka wajib baginya berpuasa. Diwajibkan atasnya berpuasa Ramadan secara ada, ditunaikan pada waktunya, berdasarkan dalil Al-Quran, sunnah dan ijma' kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan itu, hendaklah ia berpuasa. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitumul hilala fasumu." Apabila kamu melihat hilal maka berpuasalah. Muttafaqun alaih. Adapun orang kafir maka tidak wajib baginya berpuasa dan tidak sah puasanya karena ia belum termasuk ahli ibadah. Apabila ia masuk Islam di tengah bulan Ramadan, maka tidak wajib baginya mengqada hari-hari yang telah berlalu. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Qulil ladzina kafaru iyantahu yukfar lahum ma qad salaf." Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafiran, niscaya akan diampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Namun apabila ia masuk Islam di tengah hari atau siang Ramadan, maka wajib baginya menahan diri atau imsak pada sisa hari tersebut, karena sejak masuk Islam ia telah menjadi orang yang terkena kewajiban. Akan tetapi tidak wajib baginya mengqada hari itu, sebab pada awal waktu kewajiban imsak, ia belum termasuk orang yang wajib berpuasa. Golongan kedua, anak kecil, maka tidak wajib baginya berpuasa hingga ia balik. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Rufi al-qalamu an thalathah, anil na'im hatta yastayqiz, wa anis saghiri hatta yakbur, wa anil majnun hatta yafiq." Pena atau pencatat amal diangkat dari 3 golongan, dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia dewasa, dan dari orang gila hingga ia sadar. Hadis riwayat Ahmad. Akan tetapi walinya diperintahkan untuk menyuruhnya berpuasa. Jika ia telah mampu sebagai bentuk latihan dalam ketaatan, agar ia terbiasa dengannya setelah balik. Meneladani para salafus salih radhiyallahu anhum. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dahulu melatih anak-anak mereka berpuasa sejak kecil. Mereka mengajak anak-anak itu ke masjid, lalu memberikan mainan dari ihin atau yakni wol atau semisalnya, agar mereka terhibur hingga waktu berbuka. Maka jika anak-anak itu menangis karena kehilangan makanan, mereka diberi mainan agar dapat diteralihkan dan terhibur dengannya. Namun banyak orang tua pada masa kini lalai terhadap perkara ini. Mereka tidak menyuruh anak-anaknya berpuasa, bahkan sebagian dari mereka justru melarang anak-anaknya berpuasa, padahal anak-anak itu sendiri memiliki keinginan untuk melakukannya.
Mereka mengira bahwa sikap tersebut merupakan bentuk kasih sayang kepada anak. Padahal hakikat kasih sayang yang sebenarnya adalah menunaikan kewajiban mendidik anak di atas syiar-syiar Islam dan ajaran-ajarannya yang luhur. Siapa saja yang melarang anak-anaknya dari hal itu atau menyia-nyiakannya, sungguh ia telah berbuat zalim terhadap anak-anaknya dan juga terhadap dirinya sendiri. Benar, apabila anak-anak itu berpuasa lalu tampak pada mereka adanya bahaya atau mudarat akibat puasa, maka tidak mengapa orang tua melarang mereka berpuasa pada saat itu. Baliknya seorang laki-laki terjadi dengan salah satu dari 3 perkara berikut. Pertama, keluarnya mani, baik melalui mimpi basah maupun sebab lainnya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa idza balagal atfalu minkumul hulum falyasta'dinu kama sta'dana alladziina min qablihim. Dan apabila anak-anak kalian telah mencapai usia balik, maka hendaklah mereka meminta izin sebagaimana orang-orang sebelum mereka meminta izin. Kedua, tumbuhnya rambut kemaluan, yaitu rambut kasar yang tumbuh di sekitar kubul. Berdasarkan riwayat Atiyah Al-Qurazi radhiyallahu anhu, kami diperlihatkan kepada Nabi SAW pada peristiwa Bani Quraizah. Maka siapa yang telah ihtilam atau telah tumbuh rambut kemaluannya dibunuh, dan siapa yang belum maka dibiarkan. Hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i. Ketiga, mencapai usia 15 tahun secara sempurna berdasarkan perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, aku diperlihatkan kepada Nabi SAW pada hari Uhud ketika aku berusia 14 tahun. Namun beliau tidak mengizinkanku ikut perang. Dan Al-Baihaqi serta Ibnu Hibban menambahkan dalam sahihnya dengan sanad yang sahih. Beliau belum memandangku telah balik. Kemudian aku diperlihatkan kembali kepada beliau pada hari Khandaq ketika aku berusia 15 tahun, maka beliau mengizinkanku. Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban menambahkan dalam sahihnya dengan sanad yang sahih. Dan beliau memandangku telah balik. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Jamaah. Baliknya anak perempuan terjadi dengan sebab-sebab yang sama sebagaimana baliknya anak laki-laki, ditambah satu perkara keempat, yaitu haid. Maka kapan saja seorang anak wanita telah mengalami haid, ia telah balik sehingga pena taklif kewajiban syariat, maksudnya mulai berlaku atas dirinya meskipun usianya belum mencapai 10 tahun. Apabila balik itu terjadi di tengah siang hari pada bulan Ramadan, maka jika orang yang balik tersebut sedang berpuasa, maka ia menyempurnakan puasanya dan tidak ada kewajiban apapun atasnya. Apabila balik itu terjadi di tengah siang hari pada bulan Ramadan, maka pertama, jika orang yang balik tersebut sedang berpuasa, ia menyempurnakan puasanya dan tidak ada kewajiban apapun atasnya. Jika ia dalam keadaan tidak berpuasa, maka wajib baginya menahan diri atau imsak pada sisa hari itu, karena sejak saat itu ia telah termasuk orang yang terkena kewajiban. Namun tidak wajib baginya mengqadha hari tersebut, sebab pada awal waktu kewajiban imsak ia belum termasuk orang yang wajib berpuasa. Golongan ketiga, orang gila, yaitu orang yang kehilangan akal, maka tidak wajib baginya berpuasa berdasarkan sabda Nabi SAW yang telah disebutkan sebelumnya. Dan puasanya tidak sah karena ia tidak memiliki akal untuk memahami ibadah dan meniatkannya. Sementara ibadah tidak sah kecuali dengan niat berdasarkan sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya amal-amal itu bergantung pada niat. Dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang ia niatkan. Adapun jika seseorang kadang mengalami gangguan jiwa dan kadang sadar, maka ia wajib berpuasa pada saat ia sadar dan tidak wajib berpuasa pada saat ia mengalami gangguan jiwa. Golongan keempat, orang yang sangat lanjut usia hingga mencapai kondisi pikun dan hilang daya pembedanya, maka tidak wajib baginya berpuasa dan tidak pula wajib dikeluarkan fidyah memberi makan atas namanya, karena gugurnya taklif beban kewajiban syariat dengan hilangnya kemampuan membedakan sehingga keadaannya serupa dengan anak kecil sebelum mampu membedakan. Apabila ia kadang masih mampu membedakan dan kadang mengalami pikun, maka wajib baginya berpuasa pada saat ia mampu membedakan dan tidak wajib berpuasa pada saat ia pikun. Solat pun hukumnya seperti puasa, tidak wajib atasnya ketika pikun dan wajib atasnya ketika ia sadar dan mampu membedakan. Golongan kelima, orang yang tidak mampu berpuasa dengan ketidakmampuan
yang bersifat permanen dan tidak diharapkan hilang, seperti orang lanjut usia dan orang sakit dan penyakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, semisal penderita kanker dan yang semisalnya, maka tidak wajib baginya berpuasa karena ia tidak mampu melakukannya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Akan tetapi wajib baginya memberi makan sebagai pengganti puasa, yaitu memberi makan seorang miskin untuk setiap hari. Hal itu karena Allah Ta'ala menjadikan memberi makan sebagai pengganti puasa pada masa awal diwajibkannya puasa, ketika masih ada pilihan antara berpuasa atau memberi makan. Dan diberi pilihan dalam pelaksanaan memberi makan fidyah antara dua cara. Pertama, membagikannya dalam bentuk bahan makanan kepada orang-orang miskin, dengan ketentuan setiap orang miskin menerima 1 mud gandum, yaitu 1/4 sok Nabi SAW. Adapun berat 1 mud tersebut yakni adalah 0,5 kilogram dan 10 gram dari gandum yang padat dan berkualitas baik. Kedua, atau memasak makanan, kemudian mengundang orang-orang miskin untuk memakannya sejumlah hari yang menjadi tanggungannya. Bukhari rahimahullah berkata, adapun orang tua renta yang tidak mampu berpuasa, maka Anas radhiyallahu anhu ketika telah lanjut usia selama 1 atau 2 tahun memberi makan seorang miskin setiap hari dengan roti dan daging, lalu beliau tidak berpuasa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata tentang laki-laki tua dan wanita tua yang tidak mampu berpuasa, mereka memberi makan seorang miskin sebagai pengganti setiap hari. Sekali lagi kita ulangi. Imam Bukhari rahimahullah berkata, adapun orang tua renta yang tidak mampu berpuasa, maka Anas radhiyallahu anhu ketika telah lanjut usia selama 1 atau 2 tahun memberi makan seorang miskin setiap hari dengan roti dan daging, lalu beliau tidak berpuasa. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata tentang laki-laki tua dan perempuan tua yang tidak mampu berpuasa, mereka memberi makan seorang miskin sebagai pengganti setiap hari. Hadis riwayat Bukhari. Wahai saudaraku, syariat adalah hikmah dari Allah Ta'ala dan rahmat yang dengannya Allah memberi Wahai saudaraku, syariat adalah hikmah dari Allah Ta'ala dan rahmat yang dengannya Allah merahmati hamba-hambanya, yang merupakan syariat yang dibangun di atas kemudahan dan kasih sayang, serta di atas ketelitian dan kebijaksanaan. Melalui syariat ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada setiap mukallaf apa yang sesuai dengan keadaannya, agar setiap orang dapat menunaikan kewajibannya dengan lapang dada dan jiwa yang tenteram. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar Engkau memberikan taufik kepada kami untuk melakukan apa yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi, serta menjadikan kami termasuk orang-orang yang ridho kepadamu sebagai Rabb, dan kepada Islam sebagai agama, dan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Serta menjadikan kami termasuk orang-orang yang ridho kepadamu sebagai Rabb, dan kepada Islam sebagai agama, dan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Kami mohon kepadamu agar Engkau meneguhkan kami di atas keyakinan itu hingga akhir hayat. Kami mohon kepadamu agar Engkau meneguhkan kami di atas keyakinan itu hingga akhir hayat, mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami, serta menganugerahkan kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kami Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau sehingga hari pembalasan. Demikianlah kajian kita pada hari ini. Ikuti kajian selanjutnya besok di waktu yang sama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.